Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dhalalah. Yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Wa yaquluna sami'na وعصينا واسمع غير مسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. Lakana khairan lahum wa aqwam. Lakana khairan lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim. Fala yu'min
opat-opat J2 tilu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtawuna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima wa yaquluna sami'na wa 'asayna layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid-din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu, mereka pernah diberi nasiban, bagian minal kitab, dari kitab. Nanti dijelaskan di ayat 46, mereka ini minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudinya ditembak, berarti Kristen juga kena, karena orang Kristen sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka melanjutkan agama Yahudi. Kitab yang dipakai oleh orang Kristen hari ini itu 3/4-nya kitab yang diturunkan atau yang dipakai oleh orang Yahudi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dibandingkan Perjanjian Lama itu 3/4-nya, 1/4-nya Perjanjian Baru. Jadi kalau orang Yahudinya sudah ditembak, sudah dikritik, disalahkan karena gagal dalam menjaga wasiat kitabnya, berarti kitab yang kemudian dipakai oleh orang Kristen ini pun sudah fatal, sudah sesat. Utu nasiban minal kitab, mereka pernah mendapatkan bagian dari kitab, anugerah seharusnya diberi kitab teh, tapi malah yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Dalam surat Al-Baqarah, ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, tidak mungkin untung. Al-huda itu ibaratnya uang 1 miliar. Adolala itu ibaratnya bala-bala hiji. Cing, lamun aya jalma nu boga duit 1 miliar dipake modal meuli bala-bala hiji, untung rugi nu gitu. Ya, belegu gue nu aya. Makanya fama rabihat tijaratuhum. Al-huda yang dimiliki oleh mereka itu kitab. Kitab ini malah dilepas dan mereka memilih kesesatan. Dalam hal apa? Kata Imam Ibnu Katsir, fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dalam hal tentang sifat atau penjelasan kenabian Nabi Muhammad SAW, liyashtaru bihi thamanan qalila min hitamid dunya. Kesesatan itu berwujud harga yang sedikit dari dunia. Jadi paus, kardinalnya, romo, pendeta itu takut kehilangan pekerjaan karena mereka hidup sejahtera dari jadi pausnya, jadi kardinalnya, jadi pemimpin gereja, pendeta. Karena di Kristen apa profesional, ya. Ya kalau gereja udah sedikit jamaahnya bubar, ya. Bahkan jika di Inggris kan disararewakeun gereja teh. Karena di Inggris, di Eropa Sabtu Ahad teh lalu empatna ka Santiago Bernabeu nya, ka Old Trafford, ka sirkuit ngalajo MotoGP jeung F1. Gereja teh kosong, pendetana teu boga penghasilan, bubar we nya, atau disewakan. Dan pendeta itu berhak mendapatkan uang yang banyak. Contoh sederhana ya, putranya Profesor Maman Abdurrahman, ketua umum Persis sebelum Ustaz Aceh, Profesor Hilman yang sekarang jadi Dirjen Umroh, Haji Umroh ya, di Kemenag. Itu dia disertasinya tentang zakat di Belanda, tapi lain zakat umat Islam, zakat umat Kristen. Dan besaran itu 30%. Diurang sabaraha PJTU 2,5% berjeng Semalaya. Dan dia sempat ngobrol, saya ngobrol dengan Profesor Maman langsung. Ngobrol cenah, Pak, nah cenahnya umat Islam leutik cenah di dieu mah diwalana cenah 30%. Kabeh pengusaha, toko, petani ya, itu ku gereja nanti, ku yayasan nanti langsung ditodong 30% dari penghasilan. Jeung narurut cenah. Mantak salajahtera cenah ustad teh gending, cenah pendeta teh gitu. Di urang mah ustad di amplop 500.000 ge geus asa kagedean jamaah teh. Padahal kalau di Kristen tuh lebih dari itu. Sampai kata beliau, mun hangtnya ditaekeun zakat teh cenah gitu. Tong 2,5% lah cenah, minimal 10%, 20% cenah gitu. Ngarah ugo ya sejahtera cenah fakir miskin loba nu kabantu gitu. Kata beliau, da teu bisa atuh teh mah cenah geus aya dina syariatna, gedean sedekahna we gitu. Itu beliau meneliti disertasinya tentang dana sosial ya umat Kristen di Belanda. Nah, mereka takut kehilangan penghasilan itu kalau kemudian harus menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, berarti kan hilang nanti pekerjaan. Nah, itulah yang dimaksud yashtaruna dolalah. Yang dikritik di surat Al-A'raf, ya'khuduna 'aradal hadal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluh ya'khudhu gitu gitu. Demi kesenangan dunia mereka rela menyembunyikan ajaran-ajaran tentang kenabian Muhammad SAW, padahal jelas kenabian Nabi Muhammad itu ayat suratna Al-Bayyinah ya. Dan kita juga pernah sering bahas, jangankan di Yahudi Kristen, di orang Arab wae geus Arab bakal aya nabi terakhir, cirina kieu gitu. Masa ini sudah ada nabinya dengan ciri-ciri yang jelas malah disembunyikan, dipertukarkan. Itu yastarunat dolala, ini peringatan bagi semua yang aktif di dunia keagamaan. Jangan takut kehilangan dunia demi menjelaskan kebenaran ya, demi menjelaskan ilmu. Jangan takut kehilangan popularitas. Lamun takut kehilangan popularitas, takut diondang ku jamaah, takut dimusuhan, kayak mulai penghasilan ya. Sieun teu dijadwal deui nu kitu tayastaruna dolalata bil huda teh fama rabihat tijaratuh ya. Ka asub yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, menyembunyikan
apa yang sudah kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wa yuriduna, dan mereka juga ingin ang tadillus sabil, kalian sesat jalannya. Biasa jika iblisnya geus kagok aing sasar we sakabe sekalian gitu, tiji tibe mati siji mati kabeh, kapalang tanggung aing geus sesat orang sesatkeun kabeh gitu. Orang Yahudi Kristen juga begitu, dan itu sangat terlihat ya oleh kita di metodologi studi. Dulu orang liberal ya, orang Yahudi awalnya itu sudah berhasil mempraktikkan hermeneutika di Bible, termasuk di Kristen. Nah, cenah sekarang tinggalkan Al-Qur'aneun gitu, makanya dipaksakan ya. Jadi maranina geus rusak ku hermeneutika liberal gitu. Jadi memahami itu bukan memahami teks, tapi selalu konteksnya hermeneutika mah. Jadi menafsirkan itu dilihat aspek sosiologisnya, psikologisnya, ya antropologisnya, gitu hermeneutika mah. Jadi contoh sederhana, kenapa waris laki-laki hiji, perempuan setengah? Oh, itu karena budaya Arab itu patriarkis. Patriarkis itu lebih mengunggulkan laki-laki. Sekarang mah zamannya kesetaraan gender, maka ayat-ayat waris teh harus diubah penafsirannya tah gitu. Maranena geus rusak ku kitu, ayeuna hayang urang sarua ngilu rusak. Makanya dibikinlah beasiswa, dan itu real ya. Disertasi saya itu terbukti, itu memang sengaja. Undangan ke McGill University ya, ke Chicago, ke Boston University ya, itu resmi. Jadi dananya dari pemerintah barat, di Kanada, di Amerika, di Prancis, di Inggris. Kenapa? Mereka berkepentingan agar anak-anak muda Islam ikut seperti mereka. Ya, agar semakin luas hegemoni barat atas dunia timur ya. Ya, lamun anak-anak muda Islam nagis terbaratkan, aman kepentingan orang barat ya. Mereka akan selalu dianggap sebagai kiblat peradaban lantaran budak ngorana geus terbaratkan. Itu kepentingan orang Inggris. Kadituna dagang, lamun orang-orang Indonesia geus terbaratkan, orang barat bebari dagang ke Indonesia ya. Contoh sederhana lah, Jepang dan Korea itu tertutup dengan budaya timurnya, tapi enak tingali. Korea kan lebih atah adol tibatan barat ya. Jepang lebih brengsek tibatan barat peradabannya. Tinggal we drakor ya, drama-drama Jepang nyana ge tara ningali ngan apal gitu. Selintas meningali dina berita gitu. Yang kadang sok nanya ke barudak, ini teh gimana, wah ternyata ya itulah. Jadi mereka laku kan, jualan bisnisnya mulai dari mode, fashion, food ya, makanan dan sebagainya. Kemarin pun ada berita ya, ketika dibuka naon tah fast food anu ti Amerika, di mana di Taman Mininya nepikeun ka antrian oge, wah anyar dibuka non dan teh 11 gitu ya, 7-Eleven ya. Kakara dibuka udah terjadi kerusuhan. Itu kepentingan mereka dagang gitu ya. Makanya ngeuseuy cenah urang sasar sakalian, wa yuriduna ang tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'adaikum, dan Allah Maha mengetahui dengan musuh-musuh kalian. Jadi lamun cek Allah maranina musuh, tuh mereka bukan musuh, ya cek Allah, cek ketua NU, lancek menteri agama, geus lain musuh. Dek percaya saha gitu. Wallahu a'lamu bi'adaikum, Allah lebih tahu siapa musuh kita. Wa kafa billahi waliya, dan cukup Allah sebagai wali. Wa kafa billahi nasiro, wali itu yang mengatur, yang mengurus, dan cukup Allah sebagai penolong. Jadi
Maksudnya kita berlindung kepada Allah, teu kudu koalisi jeung orang kafir, ya. Jadi kalau kita masuk Pak di dunia pergerakan, dunia pemikiran, ya, level luhur, level internasional, jadi kita dituntut untuk bisa berasimilasi, beradaptasi dengan mereka. Dan kita sampai saat ini dianggapnya sebagai manusia yang jauh dari peradaban. Kenapa? Lantaran ngemusuhan we. Geus teu usum. Memusuhan. Jadi dianggap teh barat teh musuh, jadi orangnya dianggap teh teroris we. Masyarakat terbelakang umat Islam. Kenapa? Karena tidak bisa terbuka menerima barat. Ya. Di Al-Qur'an itu waddu lautudhinu fayudhinu. Mereka ingin kita lembek dulu kepada mereka, baru mereka lembek kepada kita. Ulah montong. Walang tardoan kal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Geus puguh musuh Yahudi Kristen. Keun we disebut gelo, disebut terbelakang, teroris, fundamentalis, radikal, bahasa Menteri Agama mah. Disebut radikal, baik. Pegangan kita Allah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. Standar nilai kita Allah, Quran, bukan ramena dunia internasional, ya, bukan diskursus studi agama, ya, interreligious studies dan lain sebagainya. Minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Min di sini lil bayan. Kayak fajtanibur rijsa minal authan, jauhilah yang kotor dari berhala. Maksud dari di sana yaitu, ini juga tadi utu nasiba minal kitab minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Yuharrifuna, mereka sudah mentahrif, mengubah-ubah al kalimat jama dari kalam, firman Allah, yaitu kitab Torah, Injil, amma wadihi, dari tempat yang semestinya. Kata Imam Ibnu Katsir, yata'awwalunal kalam ala ghairi ta'wili wa yufassirunahu bi ghairi muradillah qasdan minhum waftira'an. Jadi mentakwilkan firman Allah dengan takwil yang salah, menafsirkan firman Allah bukan dengan maksud Allah, dan itu dihaja. Nu kieu teh ayeuna mah ngaranna hermeneutika, bahkan dijadikan kurikulum. Kalau yang studi S2, S3 teu pakai hermeneutika moal lulus, kecuali ganti pembimbing atau ganti kampus, ganti jurusan. Ya. Senior saya sekarang udah beres doktor, mau guru besar di UIN-nya. Teu nepikeun ka geus disertasi ti nol deui. Daripada cenah anak kudu ngilu mazhab sosiologi. Jadi kudu kitu menilai Islam teh dari perspektif sosiologi. Nah, sosiologi teh juga nu tadi lah sederhana namanya. Waris teh 2:1 teh dari Arab. Ayeuna mah zamanna kesetaraan gender gitu sosiologi teh lah. Ya, ai kudu dipanjang lebarkeun da berat. Ya. Sederhananya begitu. Jadi memandang wahyu itu dari kacamata ilmu sosial. Ini fakta sosialnya begini. Nyebutnya fakta. Jadi siga anu ilmiah. Padahal jelas-jelas tu yuharifunal kalimam mawadi Yahudi tan haram jadah model kitu teh. Wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tahu, tapi kami mau maksiat. Jadi setiap kali ada wahyu yang menjelaskan kebenaran, apa cenah aing oge, tapi teu dituturkeun. Jadi kalau ada orang Islam yang begini, berarti orang Islam menu berakhlak Yahudi, ya. Mun aya nama samina wa asaina teh samina wa kumaha atuda. Nyaho cenah apal riba teh haram, bang emok teh, bang keliling teh dabot tuh cenah teh lebaran, nya jang mudik. Itu sami'na wa asaina. Apal cenah bulucun teh ditiung teh doraka,
Sok saudara moal mungkin teu apal ibu-ibu di situ absen. Nah atuh belucun wae. Atuda gitu ya, moal jauh. Moal mungkin teu apal da keur leutikna ngararaji baheula. Ya. Nu teu ngaji oge da pasti apal. Ya. Di situ aksan mah unggal juru masjid teh. Ngajelaskeun jilbab dan sebagainya, tapi da teuing atuh meuni hese. Ya, sami'na wa asaina itu orang Yahudi. Mereka bukan tidak tahu, tapi ngajawe wa asaina. Wasma, mereka mengatakan dengarlah. Ghairu musma, tapi tidak didengar. Jadi menuntut banyak, minta diperhatikan, tapi mereka sendiri tidak pernah memperhatikan. Capek nuturkeun Yahudi mah. Ya, lebih banyak menuntut bari maranehna oge teu balik. Ya. Jadi lamun urang jadi pamimpin, Yahudi jadi rakyat, terus menuntut kita melayani mereka, ai mereka tidak melayani kita. Jika budak baong lah kakolotna, terus minta jajan, minta HP, minta kuota, minta motor. Bari manehna tendunan kahayang kolot. Ya. Wasma ghairu musma, bekas sebeleun Bandung kita. Wa ra'ina, dan mereka juga mengatakan ra'ina. Ini sudah kita bahas dulu di tafsir surat Al-Baqarah ya, ayat 104 105. Jadi arti asar ra'ina itu perhatikan kami, itu bahasa biasa, bahasa Arab orang Ansor. Cuma kemudian jadi sering dipakai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bertemu Nabi ra'ina. Cuma selidik demi selidik maknanya bukan ro'in, perhatikan, mengurus, ya kulukum ro'in, tapi dari ru'unah, ro'inate belegog cen gitu. Nah karena istilah ro'ina sudah dimaknakan lain oleh Yahudi, tong dipakai. La taqulu ro'ina walakin kulung dzurna wasma'u deh. Jangan banyak menuntut Nabi mendengar, kamu regepkeun Nabi gitu. Dan Nabi mah pasti mendengar. Ini sudah kita bahas dulu di tafsir Al-Baqarah, perang terminologi, perang istilah. Hati-hati dengan istilah yang datang dari barat. Itu sudah mengandung muatan nilai yang merendahkan kita. Layam bi'al sinatihim, membolak-balikan lisan mereka. Mun bahasa orang bersilat lidah ya. Ngomong ro'ina maksudna minta diperhatikan, tapi kenyataan nama menghina, belegug bodoh tolol ya. Wa ta'nang fiddin, dan karena kebencian kepada agama atau menghina agama. Jadi kata-kata yang tadi itu Yahudi ukapkan itu sebagai ta'nan fiddin, menghina agama. Hati-hati ya. Maka di sini bagi para pembelajar ya, para peneliti, santri, mahasiswa kudu cerdas ya dalam mengkritisi semua yang datang dari barat, dari Yahudi. Soalnya kalau aku manggil layam bi alsinatim wa ta'nan fiddin, itu ada muatan-muatan menghina, memojokkan agama kita. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na, seandainya saja mereka mengatakan sami'na wa ta'na, ini ucapan orang Islam. Wasma ungkul, wangdurna, jangan ro'ina, ungdurna, meski artinya sama, perhatikan kami. Lakana khairal lahum, tentu lebih baik bagi mereka. Ya, ini ajaran yang jelas kepada kita. Kita harus memilih istilah yang bebas dari liberalisasi, dari sekularisasi, ya, dari semitisasi. Semitisasi itu Yahudi. Karena semitism di barat mah istilahnya semitism atau Yahudism. Wa aqwam, dan itu lebih lurus, lebih tepat. Walakin, tetapi la'anahumullah, Allah melaknat mereka bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Laknat itu di surat Muhammad, fa asammahum wa a'ma absaruhum, jadi tuli telinga mereka dan buta mata mereka ya.
lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasmauna biha ulaika kal an'am. Gitulah anat teh. Jadi matanya sudah tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, ceulina oge, ceuli daging jadi. Akibatnya fala yu'min, mereka tidak beranta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.